Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Amelia dari S1 Akuntansi 6C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai analisis kinerja perbankan dari PT Bank Mandiri Tbk. Bank Mandiri sendiri yaitu bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan deposit. Bank ini berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia sendiri. Dalam aspek yang digunakan ada 5, yaitu ada permodalan, yang kedua aspek likuiditas, yang ketiga aspek rentabilitas, yang keempat aspek risiko usaha, dan yang kelima aspek efisiensi usaha. Untuk aspek permodalan saya menggunakan 2 cara yaitu atau 2 rumus, yaitu ada total usaha yaitu CAR dibagi ATMR dikali 100%, yang kedua ada primary ratio yaitu equity dibagi total aset dikali 100%. Untuk CAR sendiri yaitu pada tahun 2020 untuk total modalnya yaitu ada 204.699.668, sedangkan pada ATMR sendiri ada 688.150.152 rupiah, dan hasilnya yaitu ada 29,7%. Sedangkan pada tahun 2021 total modalnya sendiri ada 222.111.282 rupiah. Untuk ATMR sendiri ada 757.497.030 rupiah dengan total 29,3%. Pada tahun 2020 PT Bank Mandiri Tbk memperoleh CAR sebesar 29,7% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 29,3%. Penurunan ini disebabkan karena menurunnya keuntungan dalam perubahan perbankan sendiri. Untuk yang kedua ada primary ratio. Untuk primary ratio pada tahun 2020 untuk equity-nya yaitu ada 204.699.668, sedangkan pada total asetnya ada 1.541.964.567 dengan hasil yaitu 13,2%. Untuk 2021 ada equity 222.111.282, sedangkan total asetnya ada 1.755.611.128 rupiah dengan menghasilkan yaitu 12,8%. Pada tahun 2020 sudah jelas pada PT Bank Mandiri memperoleh primary ratio sebesar 13,2%, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12,8%. Penurunan tersebut disebabkan karena menurunnya keuntungan dalam perubahan perbankan sendiri. Selanjutnya ada aspek likuiditas. Aspek likuiditas sendiri saya menggunakan 2 cara juga, yaitu ada LDR dengan LAR. Untuk LDR ada kredit yang diberikan dibagi dana pihak ketiga kali 100%. Untuk LAR sendiri ada kredit yang diberikan dibagi jumlah aset dikali 100%. Untuk LDR yaitu ada pada tahun 2020 kredit yang diberikan terdapat ada 2.264.636 rupiah. Untuk dana pihak ketiga juga ada 640.571.744 rupiah dan menghasilkan LDR yaitu dengan jumlah 0,34%. Sedangkan pada tahun 2021 kredit yang diberikan ada 2.446.988 rupiah. Untuk dana pihak ketiganya ada 729.168.611 rupiah dan dengan hasil LDR yaitu 0,33%.
Sudah jelas pada tahun 2020 PT Bank Mandiri memperoleh LDR sebesar 0,34% dan pada tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 0,33. Penurunan terjadi karena menurunnya keuntungan perusahaan dalam membayar utang-hutangnya. Untuk LAR sendiri, pada tahun 2020 kredit yang diberikan ada 2.264.636, sedangkan jumlah aset ada 1.541.964.567 rupiah dengan jumlah hasil lari yaitu 0,14%. Sedangkan pada tahun 2021 kredit yang diberikan pada lari itu ada 2.446.988 rupiah. Sedangkan untuk jumlah asetnya ada 1.755.611.128 rupiah dengan hasil 0,14%. Pada tahun 2020 dan 2021 untuk R tidak mengalami kenaikan maupun penurunan, sehingga pada kedua tersebut mengalami keseimbangan yaitu 0,14%. Selanjutnya ada aspek rentabilitas. Untuk aspek rentabilitas menggunakan dua cara atau dua rumus yang sama, yaitu ada ROA yaitu laba sebelum pajak dibagi total aset dikali 100%, sedangkan ROE yaitu laba bersih setelah pajak dibagi total modal dikali 100%. Untuk ROA sendiri yaitu laba sebelum pajak pada tahun 2020 ada 24.392.405 rupiah. Untuk total aset ada 1.541.964 1.567 dengan hasil 0,01%. Sedangkan pada tahun 2021 untuk laba sebelum pajak ada 38.358.421 rupiah. Untuk total aset sendiri ada 1.755.611.128 rupiah dengan hasil ROA yaitu ada 0,02%. Untuk pada tahun 2020 PT Bank Mandiri memperoleh ROA sebesar 0,01% dan pada tahun 2020 mengalami peningkatan sebesar 0,02%. Kenaikan ini menunjukkan bahwa terdapat peningkatan dalam aset dan modal pada ROA sendiri. Yang kedua ada ROE. Untuk ROE laba bersih setelah pajak pada tahun 2021 yaitu ada 18%. 18.398.928, sedangkan total modal yaitu ada 204.699.668 dengan hasil ROE yaitu 8,9%. Untuk tahun 2020 laba bersih setelah pajak ada 30.551.097 rupiah dengan total modal ada 222.111.282 rupiah dengan hasil ROE yaitu 13,7%. Untuk pada tahun 2020 PT Mandiri memperoleh ROE sebesar 8,9% dan pada tahun 2021 mengalami kenaikan sebesar 13,7%. Kenaikan tersebut terjadi karena peningkatnya laba atau modal dari perusahaan sendiri. Selanjutnya ada aspek risiko usaha. Untuk aspek risiko usaha, saya menggunakan rumus credit risk dan asset risk, yaitu credit risk sendiri ada bad debt dibagi total loan dikali 100%. Sedangkan pada asset risk yaitu equity dibagi total aset tambah cash kurangi securities dikali 100%. Untuk credit risk ada untuk bad debitnya ada 27.927 rupiah
dan total loannya ada 2.264.636 dengan menghasilkan credit risk yaitu 1,2%. Sedangkan untuk pada tahun 2021 debitnya ada Rp26.807 dengan total loan ada Rp2.446.988 dengan menghasilkan credit risk yaitu 1,09%. Sedangkan pada tahun 2021 pada PT Bank Mandiri memperoleh kredit risk sebesar 1,2%, sudah jelas. Sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 1,09%. Penurunan terjadi karena menurunnya pendapatan perusahaan. Untuk aset risk yaitu ada equity yaitu ada 204.699.668 dengan total aset 1.541.964.567 rupiah dengan cash 26.225.089 rupiah dengan securities yaitu 90.233.679 dan menghasilkan aset risk yaitu 12,7%. Sedangkan pada tahun 2021 untuk equity ada 222.111.282 rupiah dengan total aset ada 1.725.611.128 rupiah. Sedangkan untuk cashnya sendiri ada 23.948.485. Sedangkan untuk security ada 97.835.275 rupiah dengan menghasilkan aset risk yaitu 12,3%. Untuk pada tahun 2020 PT Bank Mandiri memperoleh aset risk sebesar 12,7% dan pada tahun 2021 mengalami penurunan menjadi 12,3%. Penurunan tersebut terjadi karena penurunannya pendapatan perusahaan. Untuk yang selanjutnya ada aspek efisiensi usaha. Di sini saya menggunakan rumus leverage multiplier dan asset utilization yaitu untuk total aset dibagi total kapital dikali 100%. Sedangkan untuk asset utilization ada operational income ditambah non-operational income dibagi total aset dikali 100%. Untuk leverage multiplier sendiri untuk total asetnya terdapat ada 1.541.964.567 rupiah. Sedangkan total kapitalnya ada 204.699.668 rupiah dan menghasilkan leverage multiplier yaitu 753,2%. Sedangkan pada tahun 2021 total asetnya ada 1.725.611.128 rupiah dengan total kapital ada 222.111.282 rupiah dengan menghasilkan leverage multiplier yaitu 776,9%. Pada tahun 2020 tadi sudah dijelaskan pada Bank Mandiri memperoleh leverage multiplier sebesar 753,2%, sehingga pada tahun 2021 mengalami kenaikan yaitu menjadi 776,9%. Kenaikan tersebut disebabkan meningkatnya keuntungan perusahaan pada total aset sendiri. Untuk selanjutnya ada aset utilization yaitu pada operational income yaitu ada pada tahun 2020 24.255.487
rupiah. Dengan non operational income ada Rp220.993. Dengan total aset ada Rp1.541.964.567. Dengan menghasilkan aset utilization ada 24,2%. Sedangkan pada tahun 2021, operational income sendiri ada Rp38.440.203. Sedangkan ada pada non operational income ada Rp85.275. Dengan total aset ada Rp1.755.611.128 dan menghasilkan ada 38,4%. Dan pada tahun 2020, PT Bank Mandiri memperoleh aset utilization sebesar 24,2%. Pada tahun 2021 juga mengalami kenaikan menjadi 38,4%. Kenaikan tersebut disebabkan naiknya keuntungan perusahaan pada operational income. Sekian presentasi dari saya untuk pada PT Bank Mandiri. Apabila ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.